Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi syarrafana bihadza asy-syahril mubarak tashrifa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang saya muliakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, keselamatan, dan bahkan kekuatan untuk melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan, baik itu wajib maupun sunnah. Semoga kita dapat menyelesaikan sampai akhir bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, insyaallah, amin. Sudah menjadi fitrah bagi setiap manusia, yaitu mencintai segala apa yang dikatakan indah, menyukai dan mencintai segala apa yang dikatakan istimewa. Nah, pertanyaannya, bagaimana ke diri kita ini? Apakah kita sudah mencintai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Di mana zikir ini sangat tinggi pahalanya, sangat banyak pahalanya. Apakah kita mencintai bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Solawat ini juga sungguh luar biasa pahalanya besar. Kemudian, apakah kita sudah mencintai Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup kita, petunjuk bagi kita umat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, apakah kita sudah bersahabat dengan Al-Qur'an? Apakah kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an? Apakah kita sudah mempelajari, jadi bukan hanya bacaannya, tetapi termasuk tajwidnya, termasuk makhraj hurufnya? Karena kalau kita selaku umat muslim dan muslimat, pedoman kita adalah Al-Quranul Karim, lantas membacanya tidak sesuai dengan peruntukan hurufnya, tidak sesuai dengan makhraj hurufnya, atau tidak sesuai dengan barisnya, semestinya baris dhamma tapi dia baris fathah, dibacanya begitu. Apakah kita sudah mempelajari semua ini? Sebab kenapa? Kalau Al-Quran dibaca tidak sesuai dengan makhraj, cara menyebutnya, setiap huruf tidak diberikan haknya huruf, maka itu pasti terjadi perubahan arti dan perubahan makna. Atau mungkin barisnya, ra baris atas, kemudian ru baris dhamma. Saya berikan contoh. Kalau ada orang azan, mohon maaf, mari kita perbaiki cara kita lafaz azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang mana benar? Yang benar itu
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ruh. Artinya itu Allah Maha Besar. Tapi ketika ada orang membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lain artinya itu. Akbara itu artinya memandang besar. Memandang besar. Jadi kalau dikatakan Allahu Akbar, berarti Allah memandang besar. Sudah lain akidah kita. Allah Maha Besar. Tapi kenapa kita mengatakan Allah memandang besar? Berarti masih ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah sedikit saja. Nah, kemudian di satu ayat di dalam Al-Qur'anul Karim surah An-Nahl ayat 78 dikatakan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Tashkurun. Artinya Allah memberikan padamu pendengaran, ya, penglihatan, hati nurani, la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Nah sekarang kalau ada orang membaca bukan tash tapi tas kurun, sin, ya, Allah memberimu pendengaran, memberimu penglihatan, memberimu hati nurani, la'allakum tashkurun, agar kamu mabuk. Itu cara penyebutan saja. Tashkurun syukur, taskurun mabuk. Itu lain sekali. Tapi namun demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratal kiramil bararah. Jadi orang yang mahir membaca Al-Quran dengan tajwidnya, makhraj hurufnya, bacaannya, hurufnya dan sebagainya, maka insya Allah kata Nabi itu nantinya akan bersama-sama dengan para malaikat yang mulia yang mencatat lagi yang benar. Kemudian dan orang yang terbata-bata membaca ayat suci Al-Quran, lidahnya susah menyebut, ya, dia sudah berupaya untuk belajar supaya bisa mampu mengucapkan kalimat-kalimat firman Allah Subhanahu wa taala, tapi memang sudah begitu. Nabi mengatakan itu mendapatkan 2 pahala. 2 pahala. Saya teringat ada salah seorang penceramah di Makassar, maaf, tidak usah saya sebut namanya. Kebetulan beliau pembimbing haji. Kebetulan pada waktu itu dia sementara tawaf, ada salah seorang di antara jamaahnya itu orang Cina. Ya, Cina. Jadi begitu tawaf diajar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tapi dia selalu baca Rabbana atina. Dibilang ustaz ini, tidak, bukan Rabbana, Rabbana. Diulang lagi, Rabbana. Memang sudah begitu. Tapi apa yang terjadi Pak pada orang Cina itu, wajahnya basah terus gara-gara air mata. Dia sangat mendalam, ya, memahami arti firman Allah Subhanahu wa taala ini. Rabbana atina. Tapi benar menurut dia. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Nah, kemudian yang kedua, keistimewaan, apakah kita sudah mencintai ibadah puasa yang Allah mengistimewakan dibanding dengan ibadah-ibadah lainnya. Jadi puasa itu sangat istimewa dibanding dengan ibadah lainnya.
Apa saja keistimewaannya? Salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Umamah Al-Bakhili radhiyallahu anhu. Beliau menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di hadapan Rasulullah. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku ibadah-ibadah atau amalan-amalan yang aku bisa ambil padamu." Rasulullah menjawab, seakan-akan jawaban Rasulullah itu kata-kata ultimatum, kata-kata penting, sepertinya tidak boleh tidak dilakukan. Rasulullah mengatakan, "Alaika bisawm." Hendaknya kamu berpuasa. Puasa di sini puasa Ramadan. Hendaknya kamu berpuasa. Ya. Fa innahu, karena sesungguhnya puasa itu la mislalahu, tidak ada tandingan nilai pahalanya. Ini sudah luar biasa, Pak. Tidak ada tandingan pahalanya. Kalau kita salat berjamaah, bagi laki-laki mendapatkan 27 derajat, berarti ada batasnya. Ya. Kalau Rasulullah mengatakan setiap amal soleh yang dilakukan oleh anak cucu Adam itu dibalas 10 sampai 700 kali lipat. Masih ada batasnya. Tapi kalau puasa tidak ada tandingannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ini sudah berulang kali dengar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kullu amalin ibni Adam lahu illa shiyam." Setiap amal anak cucu Adam itu untuk dirinya, illa shiyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku, kata Allah. Nah, ini kan sudah luar biasa. Untukku. Wa ana ajzi bihi. Oleh karena itu, saya akan memberi pahala kepada orang yang berpuasa itu. Sungguh luar biasa. Nah, kemudian karena ini puasa memiliki keistimewaan yang lebih khusus lagi, maka ada ancaman. Ya, maaf, bukan saya menakut-nakuti, tapi mari kita simak bersama apa ancaman itu bagi orang yang tidak berpuasa. Ada kisah pendek begini. Sahabat Rasulullah yang bernama Abu Umamah Al-Bakhili radhiyallahu anhu meriwayatkan, mengatakan, aku sendiri mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengatakan, suatu ketika waktu saya tidur, ada dua orang datang menarik atau membimbing saya, mengambil lenganku, dibimbing sampai di gunung, ya, sampai di kaki gunung. Kedua orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, naiklah." Tetapi Rasulullah menjawab, "Aku tidak mampu naik karena sangat terjal, tidak bisa kita manjat naik. Seandainya miring-miring sedikit ya, tapi ini sangat terjal." Lalu Rasulullah SAW dibimbing naik sampai pas di puncak gunung. Rasulullah langsung mendengar suara teriakan yang lebih kencang daripada suara-suara manusia yang ada di dunia ini. Tidak ada suara manusia barangkali yang melebihi. Pokoknya suaranya itu melengking. Lalu Rasulullah bertanya, "Siapakah suara itu?" Kedua orang ini mengatakan, "Itu suaranya penghuni neraka, suara teriakan penghuni neraka." Nah, kemudian setelah itu Rasulullah SAW diajak lagi, dibimbing lagi ke suatu kaum. Jadi ada suatu kaum itu semuanya itu bergelantungan.
kakinya di atas, kepalanya di bawah. Baru ini, bibirnya bagian bawah ini terbelah, robek, sehingga mengeluarkan darah. Rasulullah bertanya, siapa gegerangan itu? Kedua orang ini mengatakan, itulah nanti dirasakan ancaman atau hukuman yang akan dirasakan oleh orang-orang yang sengaja tidak berpuasa pada bulan suci Ramadan. Itu. Jadi ada orang tidak berpuasa padahal tidak ada alasan meringankan. Tidak melakukan perjalanan safar, tidak sakit, ibu-ibu tidak datang bulan, tidak nifas. Memang sengaja berbuka, sengaja tidak berpuasa pada bulan suci Ramadan. Nah, itulah nanti ancamannya di hari kemudian nanti. Saya kira inilah barangkali yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan bagi kita semua. InsyaAllah mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini jangan ada dilewatkan sedikit pun. Kita manfaatkan untuk beribadah sampai akhir bulan suci Ramadan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.